Haleluya, salam. Apa bedanya orang Islam dengan manusia pagan jahiliyah? Itulah yang dijelaskan oleh Kiai Sepuh, orang tokoh NU yang luar biasa ini. Beliau luar biasa ya. Ini dia. Apa bedanya umat Islam dengan orang zaman jahiliyah? Dulu zaman jahiliyah menyembah batu. Sekarang orang Islam pun menyembah batu. Ka'bah yang segi 4 itu batu. Seluruh umat Islam sujud kepada batu. Apa bedanya umat Islam dengan orang zaman jahiliyah? Apa bedanya orang Islam dengan orang zaman jahiliyah? Sama-sama menyembah batu. Dan itulah peninggalan Muhammad melestarikan menyembah batu hitam. Nah, saya akan mau membahas dan menjelaskan kepada saudaraku yang muslim, kenapa kalian masih mengarahkan kepalamu kalau sholat itu ke Mekah. Hadis tentang mencium Hajar al-Aswad menjelaskan bahwa tindakan tersebut adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Meskipun Hajar al-Aswad hanya batu, menciumnya dilakukan karena mengikuti sunnah Nabi sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Nah, hadis tentang Hajar al-Aswad, berapa hadis menjelaskan bahwa Nabi mencium Hajar al-Aswad dan para sahabat seperti Umar bin Khattab juga mengikuti sunnah yang dilakukan itu. Dan Umar itu berkata, sungguh aku tahu bahwa engkau hanyalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dan mudarat apa-apa. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan menciummu. Nah, itu kata Umar bin Khattab kepada batu hitam itu. Nah, beliau bersabda bahwa Hajar Aswad itu adalah batu yang diturunkan dari surga. Lebih warnanya awalnya lebih putih dari susu dan menjadi hitam karena dosa manusia. Ini juga ya sebenarnya dongeng, karena tidak pantas kita percaya seperti omongan beliau. Yang pentingnya adalah ittiba, mengikuti sunnah mencium hajar. Contoh ittiba itu ngikutin ittiba Rasul, bukan penyembahan terhadap batu. Tetapi jelas sekali Pak Kiai bahwa itu menyembah kok, pasti kok. Kenapa tidak pada batu yang lain ataupun batu di Indonesia yang lebih bagus, ataupun orang-orang di Martapura punya batu yang berkelap-kelip itu? Tidak ada bahaya, dan Umar menegaskan bahwa Hajar al-Aswad hanyalah batu yang tidak bisa memberikan bahaya ataupun manfaat. Dan yang penting itu menjaga ketertiban. Meskipun mencium Hajar al-Aswad adalah sunnah, umat Islam dianjurkan untuk tidak menimbulkan keributan. Tetapi ya sekarang ini kita lihat bagaimana kesaksian wanita-wanita yang dirogoh kemaluannya justru di Ka'bah itu. Tangan orang itu nyerempet dadanya dan memasukkan tangannya ke kemaluannya. Dan viral sekali itu mbak-mbak yang nangis karena tangan orang itu memasukkan ke dalam kemaluannya. Tega nian orang itu ya, badannya besar itu, si itu orang yang memegang kemaluannya itu. Nah, itu terjadi saudara-saudara. Tapi kalau zaman jahiliyah memang tawaf
Ka'bah itu dalam keadaan telanjang di tengah malam itu. Dan setelah tawaf ya melakukan hubungan di situ tuh, hubungan badan, koitus di sekitar Ka'bah itu. Jadi memang menimbulkan ketidaknyamanan, padahal sebenarnya bersikap sabar dan mengutamakan akhlak mulia dalam setiap ibadah. Sementara sekarang ini di seluruh Ka'bah itu setiap tahun itu banyak terjadi kemaksiatan di sana. Yang misalnya dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, berbagai hadis menekankan pentingnya untuk tidak menyebabkan kerugian ataupun menyentuh Hajar Aswad itu. Nah, harus ikuti antrian sekarang ini karena betapa banyaknya orang yang meninggalkan dunia karena terinjak-injak. Nah, bagaimana pengelolaan massa di dalam mengatur itu? Nah, yang tidak taat dengan aturan dan kegiatan waktu itu, wah itu jadi huru-hara besar, bisa injak menginjak itu. Misalnya lempar jumroh itu masuknya ke sini dan keluarnya ke sana. Jangan keluar masuk di satu tempat itu, nanti terjadi tabrakan. Nah ini kan manusia, ribuan manusia, nah diatur waktunya untuk itu semua. Jadi Hajar Aswad itu terletak di sudut Ka'bah dan mengikuti arah petunjuk petugas yang menjelaskan itu. Kalau enggak, habis akan mengalami banyak sekali kerusakan mental di sana itu dan banyak korban. Mertua saya dulu waktu terowongan Mina itu, kasus terowongan Mina, untung saja mertua saya almarhum dan almarhumah tidak melakukan sa'i itu di terowongan Mina. Kalau enggak, ya sudah enggak punya mertua lagi pada waktu itu. Dan semuanya itu berlebihan mereka di dalam ibadahnya. Melempar jomrah juga itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tung. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tung. Saya sudah bilang kepada anak-anak saya, jangan kamu naik haji. Nggak boleh naik haji. Buang-buang waktu, buang-buang uang hanya untuk menguntungkan Arab itu. Mana ada menilai ibadahnya seperti itu, dan nggak ada syariatnya yang itu. Jadi bagaimana ibadah pagan itu ditarik menjadi syariat kepada Islam? Jadi begitu Pak Kiai. Apa bedanya umat Islam dengan orang zaman jahiliyah? Dulu zaman jahiliyah menyembah batu. Sekarang orang Islam pun menyembah batu. Ka'bah yang segi 4 itu batu. Seluruh umat Islam sujud kepada batu. Apa bedanya umat Islam dengan orang zaman jahiliyah? Dulu zaman jahiliyah menyembah batu. Sekarang orang Islam pun menyembah batu. Nggak ada bedanya. Emang ibadah batu, ibadah pagan. Beda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jangan kamu tempatkan batu ataupun berhala pahatan buatan tanganmu di negerimu. Jangan. Malah nabimu telah menempatkan batu dan Ka'bah itu untuk dikunjungi, diziarahin tiap tahun. Lucu. Banyak sekali. Nonton di video saya yang lain. Terima kasih, saya sudah membuat video ini. Jangan lupa
membantu pelayanan di Indonesia, menangkan jiwa. Tiap hari saya menangkan jiwa di TikTok. Saya keliling ke TikTok mana-mana kalau saya punya kekuatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.